Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Saya Dimas Sastrawira, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas 1C. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo-hyang dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Asti Ningsih, terbitan Buana Ilmu Populer yang diterbitkan pada tahun 2016. Selain membahas tentang pengembangan diri, buku ini juga membahas tentang teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Penulis buku Oh Soo-hyang adalah seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan. Dia dengan sangat mengerti bagaimana caranya membuat tulisan yang mudah dipahami dan menarik. Buku ini ditulis dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh khalayak umum. Meskipun merupakan buku terjemahan dari bahasa asing, saya bisa mengatakan bahwa tim penerjemah berhasil menerjemahkan buku ini dengan baik. Tidak ada penggunaan istilah-istilah tinggi yang hanya dimengerti oleh mereka ahli-ahli bahasa. Bahkan saya sendiri pun menikmati membaca buku ini dengan santai seperti membaca sebuah novel. Sebelum saya mereview setiap bab yang ada pada buku ini, pada bagian belakang buku terdapat sinopsis yang berisi. Tahukah Anda bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Soo-hyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman pengembangan diri, buku ini juga membahas tentang teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas, atau berbicara tanpa mengambil napas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan untuk menghidupkan suasana. Anda harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri Anda kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, Anda harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Anda dapat belajar dari banyak pengalaman orang-orang terkenal dan juga mengenai rahasia inti komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab, yang selalu dibuka dengan cuplikan konsultasi dari beberapa orang mengenai masalah yang mereka hadapi, mulai dari pekerjaan, percintaan, dan sebagainya, yang kemudian berusaha dijelaskan oleh penulis mengenai akar permasalahannya dan kemudian tips untuk mengatasinya. Bahkan di beberapa bagian, penulis memberikan contoh dari tokoh-tokoh ternama yang pernah mengalami situasi yang sama. Buku ini memiliki 5 bab utama, yaitu bab 1, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Membahas mengenai masalah umum yang biasa ditemui oleh orang-orang dalam hal komunikasi, seperti bagaimana membuat kesan yang kuat terhadap lawan bicara, maupun menyusun bagaimana kita dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan melalui storytelling. Kemudian pada bab kedua, pintar mendengar, pintar berbicara. Pada bab ini lebih memposisikan kita sebagai pendengar yang baik untuk memulai sebagai seorang pembicara yang handal. Pada bab ketiga, ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Bab ini berisi tentang kata kunci yang harus kita miliki agar orang lain mau mendengar apa yang kita sampaikan. Pada bab keempat, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Pada bab ini penulis mencoba memberikan cara-cara untuk melatih cara berbicara kita melalui latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan pada yang bab terakhir atau pada bab kelima, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Pada bab kelima mungkin agak berbeda dengan bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang contoh-contoh para tokoh yang berhasil di dunianya dengan bermodalkan cara berbicara mereka. Salah satu contoh yang ada di sini adalah Yoo Jae-suk, seorang presenter dan komedian yang berasal dari Korea Selatan. Secara pribadi, saya menyarankan buku ini untuk siapa saja yang mau mengembangkan kapasitasnya dalam berkomunikasi. Buku ini dapat dimengerti dengan mudah karena disusun dengan urutan yang mudah dipahami. Bahkan, tidak perlu mengikuti urutan bab pun, pembaca buku ini pun masih dapat menikmatinya. Kemampuan berkomunikasi, khususnya berbicara, tentu saja menjadi salah satu skill yang paling dibutuhkan untuk semua orang.
baik yang berkarir di dunia profesional ataupun akademis. Banyak yang beranggapan bahwa kemampuan ini adalah sebuah bawaan, yang artinya tidak perlu untuk dipelajari dan ditingkatkan lagi. Ternyata, berbicara bukan hanya kemampuan bawaan, tetapi juga merupakan sebuah skill yang bisa dilatih dan dimiliki seni tersendiri. Dan saya mendapatkan banyak wawasan dari buku ini. Menurut saya, berbicara ternyata bukan hal sepele ataupun bukan bawaan seperti layaknya tubuh yang atletis. Hal ini bisa dilatih jika memang kita memiliki tekad yang kuat. Tidak ada yang instan, semuanya harus melalui proses yang baik. Dengan kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif, maka tentu kita akan mampu menghindari banyaknya permasalahan dalam kehidupan yang setelah ditelusuri ternyata berakar dari miskomunikasi dari pihak-pihak yang terlibat. Buku ini bisa menjadi salah satu panduan praktis untuk melatih kemampuan komunikasi, yang tentu membutuhkan suatu komitmen untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus selalu cepat, tapi perlahan. Maka kemampuan komunikasi kita pun akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Sekian video review saya tentang buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.